Halo Sobat Sehat, mungkin Sobat sudah sering mendengar kata stunting. Stunting atau kerdil, kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Jumlah anak stunting di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. Anak stunting yang terjadi di Indonesia tidak hanya dialami oleh keluarga miskin dan kurang mampu, tetapi juga terjadi pada anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonominya baik. Namun, angka kejadiannya lebih tinggi pada anak dari kelompok masyarakat miskin. Terjadinya stunting disebabkan oleh pola asuh anak yang tidak baik, rendahnya akses sanitasi, air bersih, dan sarana kesehatan. Stunting dapat dicegah dengan mendapat nutrisi yang baik saat kehamilan dengan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang, memberikan bayi ASI eksklusif sampai 6 bulan, setelah 6 bulan berikan ragam makanan tambahan, berikan ASI sampai usia 2 tahun, lingkungan yang bersih, dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak. Jadi faktor-faktor ini masih bisa diupayakan dalam pencegahan stunting. Yang pertama, memperhatikan pola asuh anak yang baik. Dimulai menjaga asupan gizi saat ibu hamil hingga anak usia 2 tahun. Memperhatikan pertumbuhan janin dengan cara memeriksakan kehamilan minimal 4 kali. Setelah bayi lahir, para ibu juga harus rajin memeriksakan ke posyandu untuk melihat tumbuh kembang anak sesuai KMS. Kemudian ajak mereka bermain sesuai dengan usia perkembangannya. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan perkembangan anak yang dapat dilakukan oleh keluarga. Contohnya, sering memeluk anak, sering menimang bayi, dan dapat menstimulasi bayi dengan cara meletakkan benda-benda berwarna-warni yang bergerak yang dapat dilihat oleh bayi. Pada saat bayi umur 1 bulan, seharusnya bayi sudah bisa melihat ibu, sudah bisa mengeluarkan suara-suara, dan pada saat bayi umur 3 bulan, bayi sudah dapat menegakkan kepalanya saat tengkurap. Nah, pada saat bayi umur 3-6 bulan yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk menstimulasi atau merangsang perkembangan anak, yaitu dengan cara sering-sering menelungkupkan bayi dan sering mengajak berbicara. Pada saat bayi umur 6 bulan, seharusnya bayi sudah bisa berbalik dari posisi telungkup ke telentang dan sudah bisa merespon atau mengambil benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalau mungkin bayi atau anak itu belum bisa melakukan hal tersebut, maka seharusnya orang tua harus waspada dan segera mengkonsultasikan hal tersebut kepada bidan atau dokter. Hal terpenting lainnya yang dapat mencegah stunting yaitu pemberian ASI. ASI mengandung gizi lengkap yang sangat dibutuhkan oleh bayi. ASI mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan semua itu dibutuhkan oleh bayi. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan yaitu 0-6 bulan dapat juga mencegah stunting. Pemberian makanan selain ASI sebelum 6 bulan kepada bayi dapat mengurangi produksi ASI, maka disarankan untuk benar-benar hanya memberikan ASI saja pada saat bayi sebelum 6 bulan. Dan setelah bayi umur 6 bulan, orang tua dapat memberikan makanan selain ASI kepada bayi yang disebut dengan MPASI, yaitu makanan pendamping ASI. Hal yang harus diperhatikan saat pemberian MPASI kepada bayi yaitu frekuensi makanan, usia, dan kekentalan makanan. Setelah bayi berumur 6 bulan, bayi juga harus mendapatkan vitamin A. Biasanya vitamin A diperoleh dari posyandu di wilayah tempat tinggal tersebut.
MPASI diberikan pada saat bayi umur 6-24 bulan. Pada saat bayi umur 6-8 bulan, makanan yang diberikan harus bertekstur lembut. Makanan bisa diberikan sehari bisa 3-4 kali dan diselingi dengan biskuit atau dengan buah. Tetapi ASI juga harus tetap diberikan pada saat MPASI tersebut. Pada saat bayi berumur 8 bulan, tekstur makanan bisa dinaikkan menjadi lebih lembek atau lebih bertekstur karena untuk merangsang pertumbuhan gigi juga kepada bayinya. Setelah bayi berumur 12 bulan, bisa diberikan makanan keluarga yang berarti bisa seperti nasi putih utuh, lauk yang utuh juga, dan bisa diselingi dengan buah atau makanan yang lain. Lalu adalah pemberian imunisasi pada balita. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terinfeksi penyakit, pasien hanya mengalami gejala penyakit yang ringan. Imunisasi bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, kematian, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, pencegahan imunisasi pada program balita terdiri dari imunisasi dasar, adalah imunisasi yang diberikan kepada bayi berusia 1 tahun, hepatitis B, contohnya polio, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, pneumonia, dan meningitis disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B dan campak. Selanjutnya adalah imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan ini pengulangan dari imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Imunisasi lanjutan pada balita terdiri dari DPT, ya tadi itu pertusis, HB, HIV, dan lanjutan campak. Selanjutnya kita menggunakan air bersih. Ya, air bersih itu bermanfaat untuk mencegah salah satunya diare, tipus, disentri, kolera, penyakit mata, dan lain-lain. Syarat sumber air bersih itu harus letak sumber air bersih dari jamban itu minimal 10 meter supaya tidak terjadi kontaminasi. Sumber mata air dilindungi dari bahan pencemar. Sumur gali, sumur pompa, keran umum, dan mata air harus dijaga bangunannya agar tidak rusak. Lantai sumur sebaiknya kedap air diplester, tidak retak bibir sumur, dinding halus, ya. Ember penampung air harus dilengkapi dengan gayung penutup dan dijaga kebersihannya, dicuci. Air itu harus dijaga kebersihannya agar tidak ada genangan air di sumber sekitar dan dilengkapi saluran pembuangan, tidak ada kotoran, tidak ada lumut pada lantai dinding sumur. Jadi harus rajin kuras. Ciri-ciri air bersih itu adalah tidak berbau, tidak keruh, tidak berwarna jernih, suhu normal, bebas endapan, dan berasa tawar. Selanjutnya cuci tangan pakai sabun, yaitu ada 6 langkah cuci tangan. 6 langkah cuci tangan itu, pertama kita basahi tangan, ya, basahi tangan. Pencucian tangan ini harus 60 detik, ya. Cuci tangan pakai 6 langkah cuci tangan. Pertama seperti ini, lalu digosok bagian belakang, digosok sela-sela jari hingga bersih, ya. Terus habis itu jari, kuku-kukunya diusap seperti ini bersamaan, ya. Lalu digosok bagian dalam jari, jempol, habis itu dibilas. Nah, 5 waktu penting pada 5 moment cuci tangan: sebelum makan, setelah BAB, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, setelah beraktivitas. Lalu ada pertanyaan, kenapa sih harus cuci tangan pakai sabun? Nah, cuci tangan harus pakai sabun karena dengan memakai sabun dapat membersihkan tangan dari kotoran dan mengandung kuman penyakit. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dapat mencegah penyakit diare, infeksi saluran pernafasan hingga lebih 50%,
menurunkan 50% insiden avian influenza, hepatitis A, cacingan kulit dan mata, terutama pada saat COVID kemarin. Gitu ya. Lalu gunakan selalu jamban yang sehat. Manfaatnya nih, manfaat menggunakan jamban sehat: lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau, tidak mencemari sumber tanah, air dan tanah, tidak mengundang datangnya lalat kecoa. Nah, penyakit yang dapat menularkan jika jamban kita rusak itu adalah diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, infeksi saluran pencernaan. Lalu bagaimana penyakit tersebut? Penyakit tersebut dapat dicegah, yaitu adalah pertama, pembuatan jamban sehat sehingga lalat tidak dapat menyentuh kotoran manusia dan kotoran tidak mencemari sumber air. Lalu pengelolaan air minum, mulai dari sumber sampai siap minum, mengelola makanan dengan benar serta menutup makanan, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia, dapat mencegah faktor pembawa untuk menyebarkan penyakit pada pemakaian, lingkungan dan sekitarnya. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.